Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf, saya masih di luar kota ya, masih 2 hari di kota baru. Jadi saya sekali lagi kuliah kita daring ya. Maksud saya rekam dengan video dan silakan Anda simak. Kemudian Anda silakan absen di portal akademik ya. Hari ini kita kuliah di SAP ketiga yaitu kebutuhan energi unggas. Baik ya. Kadar energi bahan makanan. Kita masuk dulu ya. Oke, kebutuhan energi unggas masuk ke kadar energi bahan makanan. Jadi energi itu berasal dari bahasa Yunani, en artinya di dalam dan ergon artinya kerja. Jadi energi yang membuat ternak kemudian sanggup melakukan aktivitas dan proses produksi lainnya itu kemudian disebut dengan energi. Nah, semua bentuk energi itu akan diubah menjadi panas. Jadi, segala sesuatu yang terkait dengan energi yang ada hubungannya dengan proses-proses tubuh, kemudian dinyatakan sebagai unit panas atau kalori. Ya. Di mana yang disebut dengan kalori adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram dari air itu 1 derajat Celcius. Artinya dari 14,5 derajat Celcius sampai 15,5 derajat Celcius. Ya, itu yang kemudian dikaji di awal penentuan penaikan suhu dari kalori yang ditentukan gitu ya. Kemudian ada penyetaraan terkait dengan konversi ya, yang disebut dengan 1 kilokalori adalah 1000 kalori. Ya. Kemudian 1 megakalori itu 1000 kilokalori. Ya. Kemudian 1 kilokalori setara dengan kurang lebih 4 BTU atau British Thermal Unit ya. Kemudian penentuan nilai energi. Jadi untuk unggas nilai energi itu tersendiri gitu ya. Tetapi nanti kita bahas terkait dengan keseluruhan di dalam penentuan nilai energi. Ya, energi yang diperoleh dari bahan makanan itu kita sebut dengan energi bruto. Ya, energi bruto ini yang kemudian dikurangi dengan energi yang berasal dari feses ya. Kemudian disebut dengan energi dapat dicerna. Ya, pengurangan energi dapat dicerna oleh energi urin itu kemudian menghasilkan energi metabolis atau metabolisable energi. Ini yang kemudian digunakan sebagai pendekatan energi untuk kebutuhan energi di unggas. Karena kalau untuk unggas itu feses dan urin itu tercampur yang kita sebut dengan ekskreta. Oleh karena itu penentuan energinya dari apa yang kemudian dilakukan dari kotoran itu kemudian urin dan feses karena bersatu itu dihitung bersama. Jadi kemudian langsung masuk ke energi metabolis. Ya. Tidak ada energi yang dapat dicerna. Ya. Ya, jadi langsung ke energi metabolis pendekatannya. Kemudian energi metabolis yang kemudian dikurangi oleh panas metabolisme zat makanan, ya disebut dengan panas bahang, itu kemudian menjadi energi neto. Nah, energi neto inilah yang digunakan di dalam proses-proses produksi, baik untuk pertumbuhan, ya tipe pedaging, lemak, ya kemudian untuk produksi telur, ya kemudian penghasil wool atau bulu untuk produksi susu, kemudian untuk daging, dan kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan otot yang lain. Sementara panas bahang digunakan dalam proses-proses pemeliharaan ya, seperti untuk mempertahankan metabolisme basal. Kemudian yang kedua untuk aktivitas yang bebas. Kemudian yang ketiga untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat dan kemudian yang keempat untuk menjaga tubuh dalam kondisi dingin untuk memberikan suplai energi. Nah, energi itu dideterminasi atau diukur melalui 2 cara. Yang pertama determinasi energi secara langsung, dan yang kedua adalah determinasi energi tidak langsung. Yang langsung ini sekarang jarang dilakukan, ya. Yang dilakukan karena kita kemudian melakukan determinasi energi yang tidak langsung. Tapi dulu, ya, energi pengukuran secara langsung dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Nah, seperti diketahui bahwa penggunaan metabolisable energi atau energi metabolis paling banyak digunakan dalam aplikasi untuk bidang ilmu nutrisi unggas. Karena pengukurannya tersedia untuk semua tujuan, baik untuk hidup pokok ya, untuk pertumbuhan dan produksi. Di pakan itu untuk 3 fungsi, yaitu untuk hidup pokok, pertumbuhan dan produksi, dan itu aplikasinya semua menggunakan energi metabolis. Nah, pengukuran energi metabolis secara langsung itu biasanya menggunakan
bom kalorimeter. Sampai sekarang juga masih digunakan sebenarnya ya, tapi banyak digunakan energi yang tidak langsung. Nah, dulu menggunakan cara ini misalnya dengan mengukur energi metabolis dari ransum Bansal. Ransum Bansal itu ransum contoh dengan kode misalnya dengan kode A itu sekian kilokalori dari hasil penggunaan bom kalorimeter ya dibakar di dalam bom kalorimeter. Kemudian yang sudah ditentukan sebagai langsung basal yang sudah punya nilai kalori itu ditambah dengan bahan makanan yang belum ditentukan nilai energinya atau belum diketahui nilai energinya dengan simbol B ya. Jadi A plus B sama dengan J. Maka B atau energi yang belum diketahui nilai energinya itu diperoleh dari pengurangan kalori A plus B yang dibakar di bawah kalorimeter dikurangi dengan kalori dari ransum basal yang sudah diketahui. Ya, misalnya kita membakar 60 gram ransum, dapatnya 240 kilokalori di bom kalorimeter ya, di alat bom kalorimeter. Kemudian energi ekskretanya kita peroleh 60 kilokalori. Ya, maka energi ransum adalah 240 ya dari konsumsi ya, gram konsumsi dari konsumsi ransum dikurangi dengan 60 yang keluar di ekskreta sama dengan 180 kilokalori. Nah, karena yang digunakan dalam proses pembakaran adalah 60 gram, maka per gram ransum itu adalah 180 dibagi 60. Jadi per gram ransum A, contoh, atau ransum contoh itu adalah 180 dibagi 60, jadi 3 kilokalori per kilogram. Nah, itu kemudian disimbolkan dengan nilai A, sebanyak 3 kilokalori per kilogram. Ya, dengan diketahui contoh di ransum A, kemudian B-nya untuk makanan ujinya kemudian ditentukan dengan cara mencampur tadi dan dibakar di bom kalorimeter. Ya, hasilnya misalnya C. Jadi kemudian B, makanan uji yang belum diketahui itu diperoleh dengan cara pengurangan nilai kalori dari C, ya, dari campuran A dan B yang dibakar, dan kemudian dikurangi dengan energi metabolis dari kalori dari eh, bahan contoh A yang kemudian sudah diketahui sebanyak 3 kilo kalori. Jadi energi dari bahan uji atau bahan makanan uji atau B adalah 5 kurang 3 sama dengan 2 kilokalori. Nah, itu contoh yang dulu dilakukan. Yang tidak langsung kemudian bisa menggunakan perhitungan dengan protein dapat dicerna, penjumlahan dari protein dapat dicerna, lemak dapat dicerna, beta N dapat dicerna, serat kasar dapat dicerna dari contoh langsung asal. Ekivalensi energi yang cocok untuk kelompok zat makanan ini kemudian digunakan untuk menghitung energi yang ditimbulkan oleh zat-zat makanan yang dapat dicerna. Dan itu disebut dengan pengganda persen atau percentage multiplier. Ini digunakan untuk menghitung metabolisable energi dari bahan makanan. Ya, tetapi harus diketahui komposisi kecernaan atau daya cernanya. Biasanya ada nanti kalau dalam contoh soal itu sudah diberikan ya komposisi kecernaan. Caranya yang pertama dengan mengkalikan atau mengalihkan secara sekaligus tiga komponen. Yang pertama koefisien daya cerna dari bahan makanan tersebut, energi metabolis per gram bahan makanan atau zat makanan dapat dicerna ya. Ini dilihat dari tabel, nanti ada tabelnya. Dan yang ketiga, banyaknya gram dalam satu pol. Atau bisa juga banyaknya gram dalam 1 kilogram. Kemudian semuanya itu dibagi dengan 100 kali 100 atau 10.000. Jadi nomor 1, 2, dan 3 itu dikalikan secara bersama-sama. Ya. Kemudian setelah itu ditambahkan dengan serat kasar. Untuk serat kasar perhitungannya berbeda. Seperti rumus di bawah ini. Ya. Jadi untuk serat kasar itu tersendiri sama dengan serat kasar dapat dicerna ya, dalam gram dikalikan 4,2 kilokalori. Ya, serat kasar dapat dicerna nanti diperoleh dari perhitungan. Yang 4,2 pengalinya ini sudah merupakan rumus. Kemudian dikurangi dengan serat kasar tidak dapat dicerna itu diperoleh dari 100% dikurangi dengan serat kasar dapat dicerna. Kalau serat kasar dapat dicerna yang 20, berarti yang tidak dapat dicerna adalah 100% dikurangi 20%, jadi 80% itu serat kasar tidak dapat dicerna, kemudian dikalikan dengan 0,34 kilokalori. 0,34 juga sudah baku, jadi tidak bisa dikutak-atik dan semuanya nanti dikalikan sama. Jadi 4,2 dan 0,34 ya pengalinya itu adalah baku. Ini contoh kasusnya untuk menentukan misalnya energi metabolis dari jagung. Nah, kita sudah punya tabel nih.
Tabel dari zat makanan berupa proteinnya dari jagung, lemak, dan beta N. Nah, prosen di dalam rasupnya, komposisi atau formulanya, ya prosen maksud saya prosen eh, zat protein, nah, zat makanan protein, lemak, dan BTN itu kemudian sudah ditentukan dari analisis proksimal. Proteinnya ada 9%, lemaknya 3,9%, BTN-nya 71,8%, dan serat kasarnya 2%. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan koefisien dari cerna, yang sebelah kanan ini. Nah, ini diperoleh dari eh, apa namanya perhitungan yang kemudian sudah diteliti oleh ahlinya. Jadi biasanya ini sudah ditentukan koefisien dari cernanya untuk protein ternyata 79%. Lemak itu lebih tinggi 88% dan kemudian beta N 90%. Sementara serat kasar hanya 6% dari cernanya. Apalagi untuk unggas kan memang serat kasar menjadi pembatas atau limited faktor. Dengan tabel ini kemudian kita diminta menghitung berapa kira-kira energi metabolis dari jagung. Pertama tadi saya sampaikan kita mengalihkan baik protein, lemak, beta N, ya, kemudian ditambahkan dengan serat kasar nanti. Nah, proteinnya diperoleh dari mana? Nah, proteinnya diperoleh dari 79. 79 itu dari sini. Ya, ada cerna dari protein jagung 79 dikalikan 4,4. 4,4 itu apa? 4,4 adalah energi metabolis yang kedua per gram dari masing-masing zat makanan. Kalau protein berarti protein dapat dicerna, lemak dapat dicerna, beta N dapat dicerna. Dari mana? Dari tabel kita lihat. Ya, gitu. Nah, gitu kita bisa melihat di situ dikalikan 4,4 dari mana? Kita lihat dari sini. Ini protein dapat dicerna dari bahan makanan, ya. Dari bahan makanan apa? Jagung termasuk di kacang-kacangan di sini, jagung. Jadi protein dapat dicernanya adalah 4,4. Nanti kalau kita menghitung lemaknya, nanti kita lihat nih, untuk lemak, eh, jagung termasuk di butiran dan biji-bijian di sini, ya kelompoknya. Jadi 9,11 pengalinya. Sedangkan untuk beta N, ya, jagung masuk di butiran dan biji-bijian. Jadi pengalinya adalah 4,2. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sama ya, dikalikan 4,4 karena di tabel protein dapat dicerna dari jagung, masuk di serialia dia kelompoknya 4,4, kalikan 45 kalau kita bentuk dalam pound, dibagi 100 kali 100 10.000. Nah, yang saya anjurkan itu adalah jumlah gram dalam kilogram. Jadi ada 1.000. Jadi yang kedua, jangan jumlah gram dalam pound. Ya, nanti Anda agak sulit kalau ini yang ini aja, yang nomor dua yang Anda gunakan. Karena bisa memilih salah satu. Kemudian bagi 10.000, dapatnya 34,76 kilokalori per kilogram. Nah, demikian kemudian lemak juga dicari. Lemak berapa? Lemak berarti di sini. Koefisien dapat dicernanya 88. Nah, kemudian dikalikan tidak 4,4, tapi ada lemak yang dapat dicerna. Nah, lihat di sini lagi untuk lemak. Lemak berapa dia? Tadi pengadiknya masuk, jagung itu di butir-butiran atau biji-bijian. Nilainya 9,11. Jadi pengalinya nanti di sini yang untuk lemak adalah 8,8 dikalikan berapa tadi? Eh, berapa tadi ya? 9,11 ya yang ini 9,11. Nah, kemudian dikalikan 1.000 dibagi 10.000 hasilnya berapa? BTN juga sama. BTN berapa di sini? Berarti 92 dikalikan BTN dapat dicerna untuk pengerti ini ya. BTN dapat dicerna untuk butiran, jagung masuk di butiran ya kelompoknya 4,2 dikalikan 4,2. Jadi 92 dikalikan 4,2 dikalikan 1.000 bagi 10.000. Nah, 10.000 dari 100 kali 100 ini ya. Sama dengan berapa? Nanti ini dikalikan ya. Ya, maksud saya dikalikan, dijumlahkan, dikalikan dari masing-masing ini kemudian dijumlahkan. Ya, protein ditambahkan hasil dari lemak ditambahkan dari beta N. Ya, kemudian nanti ditambahkan serat kasar. Nah, untuk serat kasar kita cari yang sama yang dikalikan ininya ya ke gram, bukan ke pound. Yang kita pakai ini. Jadi 6 ya sama di 6 dikalikan serat kasarnya 4,2 ini sudah ketentuan dikurangi 100% dikurangi 6 ya. Di sininya jadi 94 dikalikan 0,34 ini sudah baku juga nih. Kalau saya diganti bagi 10.000 kalikan 1.000 ya. Jadi kemudian nilainya 0,68. Dengan demikian energi metabolisnya adalah 1 ya ini
34,76 ditambahkan hasil yang dari lemak berapa, ditambahkan hasil dari beta-N berapa, ya. Kemudian dihasilkan dari zat kasar berapa. Nah, tetapi di metabolis energi ini kemudian satu ini itu nanti dikalikan dulu dengan persen zat makanannya. Jadi misalnya ini contoh yang saya sampaikan untuk protein, ya proteinnya misalnya 34,76, kemudian ini dikalikan dengan zat makanan dalam bahan makanan atau hasil analisis proksimatnya. Jadi 34,76 dikalikan dengan 9%. Kemudian ditambahkan dalam kurung hasilnya yang lemak, nanti dikalikan 3,9%. Jadi 0,039 yang dipersenkan. Tambah lagi dengan hasilnya beta N, dikalikan 71,8% atau 0,718. Dan ditambahkan dengan min 0,68, dikalikan persen analisis proksimat atau uji proksimatnya, dia 2% untuk seratnya. Nilainya berapa? Nanti nilainya harus 3398,4. Kalau nilainya Anda dapat ini, ya nanti Anda coba akan benar atau betul perhitungannya Anda buat. Jadi itu yang kemudian kita peroleh untuk mendapatkan determinasi secara tidak langsung melalui pengganda persen atau percentage multiplier. Nah, sekarang kita masuk sumber energi. Dari mana sih sumber energi untuk unggas? Yang jelas selulosa dan lignin bukan merupakan sumber energi. Hemiselulosa ya, dalam kondisi yang terbatas dapat dicerna sedikit oleh ayam dan digunakan sebagai sumber energi sampai pada tingkatan hemiselulosa. Sedikit bisa dicerna, yaitu berupa pentosan, silan, dan poliglucuronat. Tapi selulosa dan lignin itu bukan sumber energi, tapi untuk ruminansia dia merupakan energi. Di unggas bukan. Nah, kalau begitu sumber energi untuk unggas apa saja? Nah, yang pertama adalah pati, ya. Yang kedua oligosakarida dan yang ketiga adalah monosakarida. Untuk pati itu merupakan polimer glukosa banyak terdapat pada butiran dan biji-bijian, termasuk juga umbi-umbian. Ya, untuk pati. Sedangkan oligosakarida yang penting atau yang terpenting itu adalah yang dalam bentuk disakarida maksud saya, kemudian sukrosa dan maltosa. Sedangkan yang monosakarida itu yang penting adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, dan malosa. Nah, energi dari metabolisme karbohidrat kemudian seperti apa? Nah, ini digunakan sebagian besar oleh hewan untuk keaktifan atau aktivitas dalam pelaksanaan reaksi-reaksi kimia yang membantu dalam proses metabolisme, termasuk pertumbuhan dan proses-proses hidup dari si ternak. Asalnya dari mana energi tersebut? Energi tersebut berasal dari persenyawaan fosfat berenergi tinggi atau ATP, adenosin trifosfat, atau adenosin uh, trifosfat yang kita kenal untuk ATP. ATP ini dibentuk dari 1 mol asam fosfat ditambah 1 mol ADP, adenosin difosfat. Kalau bergabung dia menjadi ATP. Ya, penyatuannya ini memerlukan energi sekitar 8 kilokalori per mol. Jadi juga perlu energi dalam proses pembentukan ATP ini. Nah, kebutuhan energi unggas. Sebagian besar energi dipakai untuk mencukupi 3 kebutuhan, yaitu hidup pokok atau HP, pertumbuhan, dan produksi. Ya. Jadi nanti energi itu dipakai untuk mencukupi 3 kebutuhan itu, hidup pokok, pertumbuhan, dan produksi. Khusus untuk hidup pokok, yang kebutuhan yang dipergunakan untuk hidup pokok itu terbagi menjadi 2. Itu metabolisme basal dan aktivitas normal. Nah, sekarang kita menghitung energi hidup pokok. Kemudian nanti pertumbuhan dan produksi. Untuk hidup pokok ada 2, tadi saya sampaikan, digunakan untuk kebutuhan metabolisme basal dan kedua aktivitas normal. Nah, untuk menghitung kebutuhan metabolisme basal adalah energi minimum yang diperlukan hewan pada saat istirahat atau berpuasa, yang sangat minim terhadap kebutuhan energi. Ya, tentunya dalam kondisi lingkungan yang dianggap optimal. Mencarinya adalah berdasarkan rumus ENM atau energi neto maintenance, M ini kecil maintenance, energi neto maintenance sama dengan 82% energi metabolis maintenance. Ya. Energi neto maintenance itu sama dengan 83 kali bobot badan dalam satuan kilogram pangkat 0,75. Jadi nanti dipangkatkan dulu bobot itu, baru kemudian dikalikan 83.
Nah, dengan demikian untuk contoh kasus ayam dengan berat 1,75 kg, maka energi neto maintenance-nya kita cari dulu sebelum dapat energi metabolis sama dengan 83 yang tadi ya, 83 kali 1,75 bobot dalam bentuk kilogram kali dipangkatkan 0,75. Ini nilainya adalah 126 kilokalori per ekor ya per hari. Karena ini sudah dapat energi neto maintenance, maka energi maintenance-nya sama dengan pakai rumus yang pertama, INM sama dengan 80% IMM. Maka kalau IMN-nya dapat ya, INM-nya dapat, maka IM sama dengan INM dibagi 82%. Jadi 1,26 bagi 0,82. Nilainya adalah 154 kilokalori per ekor ya, per hari. Dengan dasar energi metabolis yang dapat, kita dapat mencari kebutuhan yang kedua, yaitu aktivitas yang normal. Aktivitas yang normal itu kebutuhannya adalah kalau dia dalam kondisi yang normal, menggunakan kandang postal atau liter, maka kemudian kebutuhan energi metabolis maintenance atau energi metabolisnya itu dikalikan 50% dari yang sudah dapat di yang pertama tadi, yang ini. Energi metabolisnya dapat 154, berarti itu dikalikan 50% kalau dia hidupnya di kandang postal atau lantai atau liter. Untuk yang di dalam case atau baterai, karena kebutuhan bergeraknya sedikit, kebutuhannya energi juga sedikit ya untuk aktivitas. Jadi nilai yang tadi yang 154 kilokalori per ekor per hari itu dikalikan hanya 37%. Dikali dengan 30% kalau dia hidup di case. Yaitu hidup pokok sudah dapat ya untuk metabolisme basal dan aktivitas yang normal. Sedangkan yang kebutuhan kedua ya untuk energi kan di pokok pertumbuhan dan produksi. Yang pertumbuhan itu kemudian diperolehnya adalah bahwa kira-kira kebutuhan per gram setiap pertambahan bobot. Jadi kalau tunggas itu tumbuh, setiap gram pertambahan bobotnya, setiap 1 gram pertambahan itu memerlukan kira-kira 1,5 sampai 3 kilokalori per gram. Jadi nanti pada saat kemudian dia tumbuh dikurangi dengan bobot awal, misalnya bobot di ujinya atau bobot mulai dia melakukan pengamatan, bobot awal sebelum perlakuan ya, belum diuji. Nah, nanti pertambahan bobotnya itu dikalikan bisa 1,5 sampai 3. Anda pakai yang minimal 1,5 atau pakai yang 3 yang maksimal atau di tengah-tengah misalnya dengan 2,25 atau 2 seperti itu. Nah, nanti itu dapatnya berapa ya. Seperti itu. Kemudian setelah itu ditambahkan dengan energi produksi telur dengan asumsi bahwa memerlukan 86 kilokalori setiap 1 butir telur yang dihasilkan per hari. Jadi kalau hitung per hari, kebutuhan metabolis per hari, maka ditambahkan 86. Dengan yang ini diperolehnya yang energi pertumbuhan dilihat dari sini. Nah, tadi kan bobotnya 1,75. 1,75 ini kalau nanti dikurangi dengan DOC-nya ya atau dikurangi pada saat dia mulai dilakukan kajian misalnya 1,5 berarti 1,75 dikurangi 1,5. Nah, nanti kelebihan atau PBB-nya itu yang kemudian dikalikan dengan ini ya, dikalikan dengan 1,5 atau dikalikan maksimal dengan 3. Nanti dari kebutuhan hidup pokok ya, metabolisme basal dan aktivitas berapa ditambahkan lagi untuk energi pertumbuhan dan ditambah lagi untuk energi produksi telur kalau dia masuk di fase produksi. Kalau pertumbuhannya rendah Pak, karena kan ini masuk fase produksi tidak apa-apa. Karena di fase produksi pertama antara 22 minggu sampai 42 minggu itu dia masih bisa bertumbuh antara 4,5 500 gram hingga setengah kilo berarti ya. Tapi masuk di fase produksi kedua 42 sampai 72 dia udah agak relatif stabil ya. Jadi nanti kebutuhannya energi pertumbuhan yang digunakan untuk energi akan semakin tinggi pada setiap masih fase di pertama. Permasalahan apa yang kemudian terkait dengan energi pada unggas? Gejala yang muncul, yang pertama kalau dia defisiensi energi. Gejala-gejala atau indikasi yang muncul biasanya konsumsi ransumnya meningkat karena dia akan perlu ransum yang jumlahnya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan energi. Kalau energi dalam ransumnya rendah atau kurang. Ya karena itu di daerah tropis dibatasi minimal harus 2.600 ya, kilokalori per kilogram untuk ransum yang diberikan ke unggas. Sedangkan untuk daerah sejuk atau sedang
sejuk atau sedang itu paling rendah 2.400. Di Indonesia rata-rata energi untuk produksi telur itu 2.800. Jadi sebenarnya cukup 2.800 sampai 2.850 kilokalori per kilogram. Nah, gejala yang muncul akibat defisiensi yang pertama, glikogen akan digunakan dulu atau dipecah untuk memenuhi kebutuhan itu. Kalau itu nggak cukup, kemudian yang kedua, cadangan lemaknya juga akan dikeluarkan atau dipecah untuk dijadikan sumber energi. Kalau itu pun nggak cukup, maka kemudian jaringan protein dari daging itu juga akan dipecah, yang dipertahankan untuk mempertahankan gula darah yang normal sehingga ada kecenderungan ternak semakin kurus. Itu ciri yang pertama kalau defisit energi. Kalau kelebihan energi, maka yang pertama gejalanya adalah perlemakannya bertambah atau timbul perlemakan. Kemudian terjadi penurunan pertumbuhan karena ketidakseimbangan. Biasanya harus rasio protein dan energi itu harus seimbang. Ya, kalau ini akan menjadi tidak seimbang pada saat dia kelebihan energinya. Kemudian kekurangan protein untuk pertumbuhan yang normal, ya karena itu tadi ada ketimpangan sehingga makin tinggi energi, kemudian menjadi tidak efisien terhadap unsur nutrisi yang lain termasuk protein sehingga kemudian proteinnya juga kurang ya karena energinya tinggi ya maka konsumsinya kalau tadi lebih banyak dia lebih sedikit pada saat konsumsinya lebih sedikit ya karena energi yang tinggi dia sudah cukup kebutuhan energi maka kebutuhan nutrisi yang lain menjadi kurang jadi unggas itu yang menentukan dia itu berhenti makan atau sebagai limited faktor untuk konsumsi adalah energi kalau dia terlalu tinggi konsumsinya akan sedikit, lebih sedikit karena sedikit sudah kenyang, energinya tinggi. Tapi kalau kurang, dia akan lebih banyak. Ya, pada saat energi sudah tercukupi, apakah dia lebih sedikit karena energi yang tinggi atau lebih banyak karena energi yang rendah dia langsung, maka kemudian dia berhenti. Jadi langsung masuk ke otak kemudian meminta untuk berhenti dan dia akan berhenti. Berbeda dengan manusia, masih bisa terus dia sampai sakit misalnya perutnya karena sayang ada makanan yang enak. Kalau di hewan secara otomatis dia akan berhenti. Ya, bahwa lemak langsung di atas 10% akan menyebabkan toksik. Jadi kemudian kalau kita menggunakan tambahan lemak tertentu dari limbah dan sebagainya ya, yang digunakan untuk penambahan energi di ayam, maka tidak boleh melebihi 10%. Lebih dari 10% dia menyebabkan toksik atau racun atau keracunan pada ayam. Nah, itu yang harus diperhatikan. Yang normal sekitar 5-6% ya maksimal untuk apa? Untuk unggas. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Ya, terima kasih karena sudah eh, mengikuti program kita yang kedua, ya, dilakukan secara tidak langsung. Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan kita di kuliah berikutnya akan kita diskusikan untuk hal-hal yang belum jelas. Ya, mohon maaf karena saya tidak bisa bertemu langsung. Terima kasih. Saya tutup program kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.